Salah satu penyebab masalah kesehatan mental yang menyebabkan orang terpuruk dan memiliki mentalitas buruk adalah ketika dia menyimpan berbagai macam perasaan. Tidak ada saluran untuk dia ungkapkan. Dia pendam begitu rupa perasaan yang berkecamuk di dalam jiwa. Dan ketika itu tidak diungkapkan, makin lama makin menggerogoti jiwa dan mempengaruhi mentalitas, menyebabkan dia menjadi tidak ingin bertindak apa-apa lagi, bahkan depresi, mau menghancurkan diri sendiri karena merasa sudah tidak punya semangat lagi karena ada di jalan buntu yang tidak tahu harus berjalan kemana lagi. Dan salah satu cara atau kiat untuk supaya kesehatan mental bisa bertumbuh di dalam jiwa kita adalah diawali dengan keberanian membuka dan mengungkapkan perasaan. Berbagi rasa, benahi jiwa. Saya Nikolas Kurniawan menemani lagi dalam Sabda Tuhan. Dua ayat yang akan kita renungkan bersama dari Perjanjian Lama. Kejadian 3 ayat 8. Sebuah cuplikan ayat yang menceritakan tentang bagaimana manusia setelah jatuh dalam dosa, maka apa yang terjadi? Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Lalu satu lagi dari Ibrani pasal 4 ayat 13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapan Tuhan, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Kata kunci yang muncul di dalam dua ayat yang dibacakan tadi adalah kata sembunyi. Natur manusia yang ada di dalam dosa dan dicengkeram oleh dosa dan pelanggaran kedagingannya atau hawa nafsunya itu adalah bersembunyi. Selalu satu paket, habis orang berbuat salah, dia pasti akan sembunyikan kesalahannya. Dan kalau kesalahannya sudah hampir dicurigai dan ditemui, ketahuan oleh 1, 2 atau lebih dari banyak orang, maka pada saat itulah dia makin akan sembunyikan perasaannya. Tampak cool, tampak tenang-tenang saja, tampak tidak bersalah. Dan ini kemahiran manusia di dalam segala macam kelemahannya, di dalam segala macam dosanya, manusia menjadi makin mahir untuk bersembunyi dan sembunyikan dirinya. Itu yang terjadi di dalam kisah kejatuhan manusia dalam dosa. Di Kejadian pasal 3 ayat 8, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan yang berjalan dalam taman pada hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya dari Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Perhatikan pada saat itu, setelah manusia berbuat salah, maka ketika mendengar bunyi Tuhan melangkah, menghampiri, berjalan-jalan pada waktu itu, mereka sembunyi. Mengapa sembunyi? Ada rasa berdosa, rasa bersalah yang disembunyikan mereka pula. Dan lambang persembunyian itu pun kalau kita mau baca lebih lanjut lagi dari Kejadian pasal 3, mereka mencari daun-daun menutupi rasa malu mereka, menutupi diri mereka, dan disinilah awal mula manusia memakai topeng. Manusia memakai pakaian, manusia menutupi segala rasa malunya dengan berbagai macam cara. Tapi Tuhan bertindak dengan ajaib ketika manusia memakai daun-daun menutupi rasa malunya. Tuhan menyediakan kulit binatang yang lebih awet, yang berarti harus ada korban binatang yang disembelih agar kulitnya bisa dipakai menjadi pakaian untuk manusia menutupi rasa malunya. Namun kita lihat lagi bagaimana di dalam Ibrani pasal yang keempat ayat 13. Jelas dengan lebih lugas lagi dikatakan tidak ada satu makhluk pun yang bisa sembunyi dari hadapan Tuhan. Ini menjadi garis bawah penting untuk kita pahami bahwa tidak ada satu pun dari kita yang bisa sembunyi. Dan tidak ada satu pun dari perasaan kita yang bisa kita sembunyikan. Kita patut membukanya. Dan perasaan yang kita sembunyikan itu harus dibagikan, dibukakan agar itu tidak mengoyak hati dan memporak-porandakan jiwa sampai hancur-hancuran.
Dan saat itu manusia terjebak di dalam sebuah kondisi di mana perasaannya dipendam begitu rupa, tapi makin dipendam makin mereka terbenam, dan makin mereka terbenam maka hilanglah rasa tentram dalam jiwa. Inilah yang patut kita perhatikan. Karenanya mari kita mulai bangun sebuah habit atau kebiasaan agar kita bisa redakan segala stres, tekanan, perasaan hidup untuk kita berani dan belajar berbagi rasa. Ungkapkan, cari saluran-saluran untuk perasaanmu, diungkapkan, dikatakan. Bukan diungkapkan dengan amarah tentu saja, tetapi bisa jadi dengan air mata, bisa jadi dengan bercerita, bisa jadi dengan mengatakan bahwa saya sedang merasa ini, saya sedang merasa itu. Menamakan perasaan itu, mengakuinya, dan membagikannya kepada orang lain. Menamakan, mengakui, dan membagikan. Pada saat itulah saat kita menamakan, mengakui, dan membagikan perasaan kita. Jiwa kita terbenahi, batin kita terobati. Walaupun mungkin belum ada solusi dari masalahmu, belum ada sebuah jalan keluar dari perasaanmu. Mungkin hanya nangis, hanya sedih, kecewa, marah, dan hancur-hancuran di dalam hati. Tetapi saat itu dibagikan, ada orang yang mendengarkan dan mengingatkan kita, menguatkan kita, menemani kita. Sabda Tuhan hari ini mau mengajar kepada kita. Mari tabiat manusia berdosa itu kita tanggalkan dengan kekuatan Tuhan yang berjalan menghampiri kita, menemani kita. Dia mau berjalan bersama dengan kita tanpa kepalsuan. Dia mau kita ungkapkan perasaan kita, apapun juga itu, kepada Tuhan terlebih dahulu. Lalu cari kawan untuk berbagi rasa itu agar jiwa kita terbenahi. Mari biasakan membuka perasaan. Mari biasakan katakan perasaanmu. Mari biasakan namakan perasaanmu dan bagikan kepada orang lain. Dengan minta orang lain mendengarkan, dan akhirnya lambat laun engkau akan merasa lega oleh pertolongan telinga-telinga yang mendengarkan. Bukan banyak nasihat yang kita terima, tapi telinga terbuka yang menampung keluh kesah kita. Kita butuh itu agar kita tidak pendam sendiri. Akhirnya kita terbenam sendiri, dan akhirnya kita mati sendiri. Mari berjuang, berbagi rasa, benahi jiwa. Oleh pertolongan siapa? Tuhan yang menguasai perasaan kita. Tuhan Sang Empunya jiwa kita. Bersama dengan Dia, kita bisa lega. Apapun yang kau rasakan hari ini, cari kawan, beranikan diri untuk berbicara, beranikan diri untuk katakan apa yang kau rasakan, dan engkau akan mengalami kelepasan dari beban berat yang melanda hidupmu. Tuhan mengasihi kita sekalian. Amin.